Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azadil Hidayat. Dalam video kali ini kami akan kembali mengabarkan perkembangan dari penantian teman-teman sekalian, tentunya yaitu menunggu dari pengumuman hasil seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Akan kami sampaikan dua informasi. Yang pertama langsung dari BKN terkait dengan progres dari penetapan hasil seleksi P3K tahun 2022, dan yang kedua akan kami sampaikan informasi juga terkait dengan SK yang harus dibagi oleh pemerintah daerah. Ternyata pemerintah daerah harus membaginya di bulan Maret. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi postingan dari BKN banyak diserbu oleh teman-teman guru honorer ya. Di sini ada di Instagram resmi dari BKN. Nah, BKN sebenarnya postingan ini adalah postingan yang ditujukan untuk P3K teknis, namun kemudian banyak diserbu oleh teman-teman guru honorer. Nah, kita coba lihat di sini. Postingan ini adalah menandakan memberikan informasi kepada teman-teman P3K teknis untuk segera mencetak mencetak kartu ujian dan menentukan titik lokasi ujian dan seterusnya. Nah, di sini kemudian banyak yang berkomentar, terutama bagi teman-teman guru honorer. Nah, kita coba lihat. Ini ada komentar. Mohon izin, kami dari calon P3K Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 sampai sekarang belum ada titik terang untuk menerima SK pengangkatan yang katanya disebabkan aplikasi pembuatan NI P3K dan SK belum dibuka oleh pusat. Nah, Pasaman Barat sudah menyurati BKN, maka kami mohon kepada Bapak Ibu guru untuk membuka aplikasi SIASN tersebut untuk menyegerakan pembuatan SK. Kami yang harapkan jangan sampai kami pensiun dulu baru SK keluar, dan yang menandakan bahwa pengabdian kami selama berpuluh-puluh tahun itu nggak ada gunanya. Nah, ini dari guru honorer ya, Pak lulus passing grade yang nanti SK ya. Kemudian ada informasi pertanyaan ya terkait dengan guru honorer ya. Ada yang menanyakan bagaimana P3 guru, kapan pengumuman. Ini banyak sekali yang ditanyakan. Kemudian ada juga yang menanyakan dengan hal yang sama ya, tentang penerbitan SK yang belum bisa dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian ada juga yang menanyakan tentang pengumuman P3 guru yang belum ada juga gimana dan seterusnya. Nah, kami juga mendapatkan informasi dari BKN, dalam hari ini adalah Bapak Suharmen, menanggapi atau menjawab dari banyaknya pertanyaan yang dikeluhkan oleh tenaga honorer. Nah, kami coba rangkum ya, ada dua hal di sini. Yang pertama kita bisa lihat. Nah, ini dia. Yang pertama adalah informasi terkait dengan komentar yang ada di postingan BKN ya. Ini kita lihat. Ada yang bertanya P3 guru kapan min rilisnya. Kemudian BKN Go ID official menjawab pengumuman P3 guru masih menunggu Dirjen GTK Kemdikbud. Nah, kemudian informasi dari BKN ini ternyata hampir sama ya dengan Bapak Suharmen. Ini kita dapatkan juga dari grup-grup Telegram ya, grup-grup dari guru honorer. Saya bacakan. Assalamualaikum Bapak Suharmen yang dirahmati Allah, mohon izin bertanya untuk pengumuman penempatan P3 guru jadi diumumkan tanggal berapa ya Pak? Nah, kemudian ini secara jelas ya ditanyakan tentang pengumuman atau penempatan guru P3K yang sudah lolos seperti itu. Kemudian dijawab oleh Pak Suharmen, sebenarnya informasi ini juga sudah dibahas di jbnn.com, namun tidak ada salahnya kita untuk cermati kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak tahu. Ini jawaban Pak Suharmen. Silahkan ditanyakan sama Kemendikbud Ristek Ditjen GTK, karena yang melakukan pengolahan hasil Kemendikbud Ristek.
sampai saat ini BKN belum menerima hasil pengolahan tersebut dari Kemendikbud. Dikbud pernah menyampaikan, nah ini informasi barunya, Dikbud pernah menyampaikan data ke BKN, tapi data-data tersebut tidak sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, Kemenpan RB maksud kami. Nah, artinya adalah pernah Dikbud kemudian menyampaikan formasi guru-guru yang sudah lolos, namun kemudian ternyata formasinya tidak sama dengan yang disetujui oleh Kemenpan. Jadi kalau saya ditanya kapan akan diumumkan, saya bingung harus menjawab apa. Nah, ternyata informasi ini saling berkaitan. Ketika Pak Suharmen ditanya, belum tahu kapan, karena memang di sini masih menunggu dari Ditjen KTK. Artinya pengolahan data kelulusan dari Ditjen KTK memang belum selesai, data tersebut belum sampai di BKN. Nah, ini informasinya teman-teman. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan penerbitan SK ya. Kita lihat di sini ada satu informasi dari BKH PGRI. Nah, ini disampaikan di kemajpn.com ya, dengan judul SK P3K harus sudah diserahkan kepada daerah pada Maret. Kemendikbudristek dan BKN cepatlah. Kita coba baca perlahan informasinya. Nah, di sini informasi dari Ketua Badan Khusus Honorer BKH PGRI Riau. Jadi beliau menyoroti dari hasil seleksi yang belum diumumkan. Dia menegaskan masalah internal pemerintah jangan sampai merugikan. Kemendikbudristek seharusnya segera mempublikasikan kepada honorer kapan pastinya pengumuman P3K 22. Nah, kemudian dia mengingatkan kembali pernyataan Dirjen GTK Bu Nunuk Suryani yang akan dilaksanakan pekan 4. Ini ujarnya sudah tanggal 24 alias pekan ke-4 Februari, tapi belum ada tampak tanda-tanda kapan pengumumannya. Nah, BKH berharap kepastian serius dari pemerintah dalam ini Kemendikbudristek dan juga BKN benar-benar bekerja dengan baik. Apalagi kita tahu dari Presiden Jokowi sudah menyampaikan untuk menuntaskan guru honorer melalui ASN P3K. Dia menambahkan Kemendikbudristek harusnya segera mengumumkan hasil seleksinya tepat waktu dan jangan ditunda-tunda agar pemberkasan di P3K cepat selesai. Nah, ini yang ditakutkan ketika terjadi pengunduran jadwal dari pengumuman hasil seleksi, itu pun mempengaruhi dari proses-proses berikutnya, terutama adalah pengusulan NIP, kemudian penetapan NIP ya, dan penyerahan SK dan seterusnya. Nah, kalau perlu Maret sudah diserahkan SK P3K oleh kepala daerah masing-masing. Kalau pemerintah serius, semua bisa serba kilat. Maret pun SK P3K bisa di tangan tegas Ekowi. Mengapa Maret? Menurut Ekowi, hal itu sesuai dengan jadwal awal yang dirilis pemerintah. Selain itu, cukup banyak kepala daerah yang sudah siap mengangkat P3K pada Maret 2023. Nah, semoga saja kita lihat untuk hari ini ya, walaupun belum ada kepastian dari Kemendikbudristek, namun pekan ketiga, pekan keempat masih bisa kita ambil, masih bisa kita pegang karena memang sekarang ya masuk di pekan yang keempat. Nah, namun untuk hari efektifnya kita masih lihat ya, besok hari Sabtu tanggal 25, kemudian 27, 28. Namun tidak menutup kemungkinan misalkan di hari Minggu pun pengumuman dilaksanakan ya, karena memang semuanya berbasis online, semuanya tidak tidak terbatas oleh waktu seperti itu. Nah, tetap kita tunggu teman-teman ya. Informasi ini yang dapat kami sampaikan, informasi terbarunya. Memang dari BKN mengakui belum dapat informasi terkait dengan hasil kelulusan, sehingga memang belum bisa diumumkan di portal sscsn.bkn.go.id. Masih ada di Kemendikbudristek. Semoga Maret memang benar-benar SK P3K ini bisa dibagikan. Pengusulan NIP 1 bulan. Kalau memang pemerintah secara serius sepertinya bisa Maret atau April. Nah, itu mungkin waktu yang ideal untuk bisa membagikan SK ya bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.